البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kemarin kita telah sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-43 yang disebutkan di sini, yaitu Al-Afu. Apa makna Al-Afu? Wahyu. Nah, dan yang Maha Pemaaf. Nah, memberikan pemaafan kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Apa perbedaan antara Al-Afu dan Al-Maghfirah? Dua-duanya sama-sama kembali kepada pengampunan Allah. Tapi dari sisi lughah, dari sisi bahasa, ada perbedaan antara Al-Afu dan Al-Maghfirah. Apa Mujahid? Nah, kalau Al-Afu, nah, tayyib, maknanya terhapusnya dosa-dosa tadi, Allah hapus sehingga tidak ada bekasnya lagi. Sedangkan Al-Maghfirah, nah, Al-Maghfirah adalah ditutupinya dosa tersebut, tidak, nah, dihukum atas dosa yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala gabungkan pada ayat yang kemarin kita baca, wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Nah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala afu, nah, afu dan al-ghafur. Yang kedua-duanya menunjukkan tentang luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan sampai kosong hati-hati kita dari meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-44, yaitu Al-Alim. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu di nomor yang ke-40, yaitu Al-Alim. Nah, Al-Alim dengan ayat Alimul Ghaibi Wasyahadah. Sekarang Al-Alim. Dan nama ini akhwani fillah lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada Al-Alim. Di antaranya qala Allah Ta'ala, innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah adalah Al-Alim Al-Hakim, zat yang maha luas ilmunya dan zat yang maha bijaksana. Wa qad warada fil Qur'ani fi sab'ah wa khamsin wa mi'ah maudhi'a, dan telah datang di dalam Al-Quran pada 157 tempat. Nah, disebutkan dalam Al-Quran dalam 157 tempat. Nah, agar kita senantiasa ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, mengetahui semua yang kita lakukan, mengetahui semua yang kita ucapkan, mengetahui segala perilaku kita di dunia, yang kita lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan telah kita lewati keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah kemaksiatan dan dosa-dosa ini sebagai apa? Nah, indah ya Abu Abdillah. Nah, ayat-ayat yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, faedahnya berhubungan dengan masalah hasrat atau niatan untuk bermaksiat. Apa itu?
Berarti apa? Ya, istilahnya Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Nah, yaitu sebesar-besar apa? Zajir, yaitu sebesar-besar perkara yang akan memperingatkan seseorang dari melakukan kemaksiatan. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini merupakan perkara yang paling besar yang akan mencegah seseorang dari maksiat. Nah, makanya banyak-banyak diulang di dalam Al-Qur'an penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Dan hikmah-hikmah yang lain. Adapun dalil dari As-Sunnah hadits Utsman radhiyallahu anhu wa fihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Wa huwa haditsun sahihun sahhahu al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ini zikir apa ini? Indah ya alif, zikir pagi dan petang. Nah, di antara zikir pagi dan petang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan dalam hadits Utsman ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bermadarat sesuatu pun ya, bersama dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik di bumi maupun di langit, dan dia adalah As-Sami' Al-Alim. Yang menjadi inti pendalilan adalah penetapan di akhir hadis wa huwas sami'ul alim. Dan zikir ini khonifillah, zikir yang agung yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan. Di antara keutamaannya apa? Keutamaan zikir ini apa, Ridwan? Nah, akan terhindar dari kemandaratan suatu bala yang datang tiba-tiba. Maka jangan sampai kita lalai dari membacanya. Rasulullah SAW membimbingkan untuk kita baca berapa kali? Di pagi dan sore. Nah, 3 kali. Dibaca 3 kali. Nah, hendak ya Nabil sudah baca belum yang kecil ini? Sudah hafal? Dihafal. Nah, dan diamalkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Karena keutamaan besar dan kita sangat butuh ikhwan fillah. Kita hidup di zaman yang sangat mengkhawatirkan karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak lagi secara tertutup, bahkan banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan. Yang ini tentunya sangat dikhawatirkan turunnya bala, turunnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kemaksiatan kok dilakukan terang-terangan, ini sebab bencana, sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab yang kita tempuh untuk bisa terhindar dari bala yang datang tiba-tiba ya dengan zikir ini, teman-teman. Peringatan demi peringatan telah Allah berikan. Gempa, gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Tapi jika Allah ingin menyelamatkan seseorang, Allah Maha mampu. Dan banyak buktinya. Di antara sebab untuk bisa selamat ya zikir. Sekarang maknanya, apa makna dari nama Allah Al-Alim? Maknahu qala Az-Zajjaji wal alim min amniyatil mubalaghati fil wasfi bil ilmi. Ini dari sisi bahasa, Al-Alim adalah termasuk bentuk mubalaghah dari pensifatan dengan ilmu. Nah, jadi dari Al-Alim mubalaghahnya Al-Alim. Wa qala Zajjaj
Wa husnul i'adatu li ikhtilafi ma'naihima li'anna al-'alima fihi sifatun zaidah ala ma fi al-'alim. Dan bagus pengulangannya, yaitu disebutkan nama al-'alim juga nama al-'alim, yang sama-sama penetapan sifat ilm bagi Allah. Tapi akhwanifillah, ada perbedaan antara kedua nama tersebut. Dikarenakan pada al-alim ada sifat tambahan atas apa-apa yang ada pada nama Allah al-alim. Karena apa? Karena al-alim bentuknya dalam sighah mubalaghah. Taib, walaupun sama-sama penetapan sifat ilmu yang maha luas. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun yang nampak. Wa qala al-Khattabi wa huwa al-alimu bis-sarairi wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul khalqi. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya al-alim yaitu zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak mencapainya ilmu para makhluk. Hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Bahkan hasrat yang ada pada hati seseorang, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Oleh karena itulah dulu di awal-awal turunnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika turun ayat ini, ikhwanillah, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa sangat berat. Kenapa kira-kira? Kok merasa sangat berat ketika turun ayat ini? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kenapa merasa sangat berat? Indah tambahnya. Karena Allah katakan di sini apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian mengeluarkan apa-apa yang ada di hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian simpan, kalian sembunyikan di hati-hati, yuhasibkum bihi, Allah akan menghisapnya. Sehingga termasuk di dalamnya apa? Kerentak yang ada di dalam hati, niatan-niatan buruk. Terkadang muncul bersitan jeleknya tidak di dalam hati. Tentunya ini perkara yang sangat berat seandainya semua ini juga ikut dihisap. Maka syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Berat. Merasa sangat berat ketika turun ayat ini. Mereka pun menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutik. Ya Allah, sungguh kami ini telah diberi beban dengan amalan-amalan yang kami mampu. Waqad nazalat hadhil ayah, wa nahnu la nutiquha. Dan telah turun ayat ini dan kami tidak mampu. Tidak mampu kalau keadaannya demikian. Bagaimana bisa selamat seseorang dari bersitan-bersitan buruk yang muncul di hati? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bimbingkan, ataquluna kama qala ahlul kitabain min qablikum, apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian, yaitu siapa? Siapa wahyu? Yahudi dan Nasara. Sami'na wa asaina. Siapakah kalian mau mengatakan seperti orang-orang Yahudi dan Nasara ketika turun ayat sami'na wa asaina? Jangan seperti itu. Akan tapi katakan apa? Dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na wa sallamna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Maka mereka pun kemudian mengatakan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na wa sallamna, dan kami juga menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghufran, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Maka tatkala para sahabat mengucapkan demikian, Allah pun beri jalan keluar. Karena memang Allah tidaklah menetapkan suatu hukum untuk memberatkan hamba. Ini yang harus kita yakini. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memberatkan kita, tapi demi kemaslahatan kita. Dan terkadang suatu hukum kelihatannya berat, tapi padanya apa? Hikmah yang besar. Termasuk ini. Awalnya terasa berat, tapi ternyata di situ ujian. Padanya hikmah, bagaimana ketundukan hamba terhadap hukum Allah. Maka tatkala sudah terwujud apa yang diinginkan, para sahabat tunduk, Allah pun berikan jalan keluar, berikan kemudahan. Kemudian turun ayat yang setelahnya, ikhwanillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang dimampuinya. Nah, di sini perkara-perkara yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Cuman kalau masih berupa bersitan-bersitan, belum berupa niatan yang pasti. Ini harus kita bedakan antara sekedar bersitan dengan apa? Niatan yang berupa azm. Azm, tekad yang memang betul-betul akan dilaksanakan. Ini bedanya. Kalau berupa bersitan, pengen ini, pengen itu belum diberi apa? Diberi pahala atau dosa. Tapi kalau sudah berupa tekad yang namanya azm, sudah berupa tekad, niatan yang kuat, maka ini sudah dihukumi ya ikhwanillah. Karena adalah tekad berupa perkara yang baik, sudah mendapatkan pahala. Dan bukti kalau itu sudah merupakan tekad yang kuat, yaitu apa? Seandainya tidak ada penghalang, mesti akan dilaksanakan. Maka walaupun itu belum terlaksana, tapi sudah seperti ini keadaannya, sudah berupa tekad yang sangat kuat, ini sudah mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Misalnya seorang sudah bertekad untuk melakukan apa? Pencurian. Sudah bertekad, walaupun belum mencuri, tapi dia sudah apa? Sudah lihat-lihat keadaan, ternyata kok di situ ada polisi terus. Akhirnya sudah tidak jadi mencuri lah. Dia tidak jadi mencuri bukan karena takut kepada Allah, ya tidak, tapi karena takut ada polisi. Sehingga dia tetap mendapatkan dosa atas apa? Tekad yang sudah ada pada dirinya. Karena niatan termasuk apa? Termasuk amal. Niat itu termasuk amal. Beda dengan bersitan hati. Ini harus dibedakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua itu. Maka sebagaimana dikatakan oleh para salaf kita, inwi khairan tajid khaira. Niatkan yang bagus, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Jadi hati itu dia biasakan beramal dengan amalan yang baik, di antaranya dengan berniat yang baik. Walaupun tidak terlaksana, kalau sudah berniat baik, saya sudah mendapatkan apa? Kebaikan. Seorang bertekad kalau mendapatkan rezeki, ada keluasan rezeki, dia akan bersedekah. Ini sudah mendapatkan kebaikan. Walaupun ternyata belum mendapatkan apa rezeki yang dia harapkan untuk bisa bersedekah tersebut, dia bernilai pahala. Tapi jangan sampai keadaannya seperti orang-orang munafikin. Tatkala sudah dapat rezeki yang diharapkan, jadinya apa? Bakhil. Jadinya enggan untuk bersedekah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-45, Al-Ali. Zat yang maha tinggi. Nama ini dekat dengan
nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati di depan, yaitu apa? Maulana Al-A'la. Tayyib Al-A'la. Al-Ali, Al-A'la. Kemudian satu lagi yang padanya juga penetapan sifat Al-Ulu telah kita lewati dulu. Apa, Umar? Al-Muta'al. Tayyib. Al-A'la, Al-Ali dan Al-Muta'al. Dalil tentang tetapnya nama Allah Al-Ali dari Al-Quran di antaranya qala Allah Ta'ala wa huwal aliyyul azim. Dialah Al-Ali dan Al-Azim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga merupakan dalil tetapnya nama Allah Al-Ali. Yang ada pada hadits tersebut, nama qala rabbukum qalu qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bagaimana keadaan penduduk langit tatkala turun wahyu, yaitu para malaikat bertanya satu sama lain, "Madza qala rabbukum?" Qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, yang dikatakan adalah al-haq, semuanya beriman. Dan dia adalah Al-Ali Al-Kabir, zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Apa makna Al-Ali? Maknahu qala Ibnu Al-Qayyim fi Nuniyati, wa huwa al-aliyyu fa kullu anwa'il 'ulu lahu fathabitatun lahu bila nuqrani. Dia adalah Al-Ali, maka semua jenis-jenis sifat ketinggian, sifat ketinggian itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengingkaran. Baik. Semua jenis sifat-sifat ketinggian itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang para ulama memerinci bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua sisi. Ada berapa sisi itu? Indang Arin. 3, yaitu ulumul dzat, ulumul qadar, ulumul qahr. Sebagaimana akan kita baca di penjelasan Imam As-Sa'di. Qala Sa'di rahimahullah, al-'aliyyul a'la wa huwa alladhi lahu al-'uluwul mutlaq min jami'il wujuh. Al-'ali dan al-a'la, ini dua nama di antara nama-nama Allah. Maknanya yaitu zat yang maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak dari semua sisinya. Yang dirinci menjadi apa? 3 sisi, ya khanifillah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama yaitu uluwu dzat. Tinggi dari sisi zatnya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Al-Qahir yang berada di atas hamba-hambanya secara keseluruhan. Dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang dengannya terbedakan dari ahli bid'ah, dari ahli-ahli bid'ah yang lain yang menyimpang, baik itu Mu'tazilah maupun Jahmiyah maupun Asy'ariyah. Kenapa? Karena pengikut kebid'ahan ya khanifillah, mereka tidak mau menetapkan ketinggian Allah dari sisi zatnya. Baik. Jadi mereka tidak meyakini Allah itu dari sisi zatnya maha tinggi. Adapun ahli sunnah dengan tegas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagaimana dalam ayat. Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Karena mana istawa apa? Mana istawa indah rifqi ala wartafa'a. Tapi berarti kita menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bagaimana?
mengartikannya? Bagaimana Muhammad Palembang? Istiwa itu diartikan apa? Kalau seorang mengartikan Allah itu istiwa di atas arsy-Nya, Mas, kenapa? Nah, apa artinya istiwa itu? Masih bingung lagi? Allah atau Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, apa makna istiwa? Nah, Sunni Salafi dan sampai bingung ditanya, nah, apa itu istiwa? Jadi berarti makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Gitu maknanya. Ya, mana istiwa maknanya tinggi. Nam 'ala wa irtafa'a. Apa tadi maknanya? Faisal? Hah? Baik. Jadi istiwa itu maknanya 'ala wa irtafa'a dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita bermakna tinggi. Berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya apa? Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Nah, tidak boleh kita maknakan istawa itu bersemayam. Nah, ini salah dalam menerjemahkan. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, sehingga tidak heran kalau kemudian orang-orang di negeri kita dari kalangan ahli bidah atau mengatakan dirinya aswajah, keras-kerasan menentang. Nah, karena keliru juga dalam menerjemahkan. Baik, karena makna bersemayam ini ada makna tambahan dari sekedar tinggi, ya tidak. Nah, makna tambahan sekedar tinggi, bahkan makna batil. Maka harus seorang sunni, ketika menetapkan sifat, ya juga harus paham maknanya. Jangan sekedar melihat di kamus, tapi lihat makna yang disebutkan oleh para ulama salaf. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sekali lagi diingat-ingat. Yaitu makna istawa di sini adalah apa? 'Ala wa irtafa'a, yaitu tinggi. Jadi Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Ini ketinggian dari sisi apa? Dari sisi zat. Nah, dari zat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, dan ketinggian sisi inilah yang diselisihi oleh ahli bidah. Adapun jenis ketinggian yang kedua yaitu uluwul qadar was sifat. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Nah, dari sisi qadar dan sifat-sifatnya yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat ketinggian. Maksudnya apa? Sifat ketinggian itu yaitu bukan sifat-sifat rendahan, tapi semuanya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Ini maksud dari ulumul qadar was sifat. Imam As-Sandi memberikan kejelasan was sifat, maknanya sama. Jangan sampai kita keliru, yang dimaksud dengan ulumul qadar adalah ulumus sifat, sama. Paham? Jadi, tinggi dari sisi sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Allah itu Maha tinggi dari sisi sifat-sifatnya. Karena Allah itu disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, semua sifat-sifat ketinggian. Tidak ada sifat-sifat rendahan. Tidak ada sama sekali sifat-sifat yang ada pada Allah itu sifat-sifat rendahan. Tapi semua adalah sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan, kemuliaan. Sebagaimana nanti akan kita lewati pada kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketinggian yang ketiga yaitu uluwul qahar. Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kekuasaannya. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya maha tinggi, dalam artian tidak ada satupun yang berada di atas Allah kekuasaannya. Kalau manusia ikhwanifillah, sebagai penggambaran agar mudah.
Kekuasaan manusia itu kan bertingkat-tingkat. Pak Kades, kekuasaan ya cuman sekitar desa. Di sana ada penguasa yang lebih tinggi dari dia, yaitu apa? Camat. Nah, ada yang lebih tinggi dari dia. Nah, ini maksudnya apa? Al-Qahr, penguasaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari siapa? Kekuasaannya, dalam artian tidak ada yang apa? Yang di atas Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya, tapi semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maksud sampai di sini? Maksud? Maksud Arif? Baik, jangan sampai nanti ketika ditanya belum pernah dapat. Baik. Jadi ini 3 ketinggian yang wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai ketinggian dari sisi sifat-sifat Allah dan ketinggian dari sisi kekuasaan Allah, ini semuanya menetapkan apa kita. Pada asalnya semuanya menetapkan. Seorang yang fitrahnya masih selamat, semua menetapkan bahwasanya Allah tidak ada satupun sifat tercela, tidak ada satupun sifat rendahan. Demikian pula kekuasaan, tidak ada yang mengaku bahwasanya dia lebih berkuasa daripada Allah, kecuali orang-orang yang sudah rusak fitrahnya seperti Fir'aun dan yang lain. Adapun orang yang mengaku muslim semuanya mengaku. Cuman yang mereka selisihi adalah apa? Uluwudzat. Contohnya orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak mau menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy, tidak mau. Nah inilah yang membedakan ahli sunnah dengan yang lainnya. Makanya wajib dipahami tentang apa? Perkara penetapan sifat ulu. Kenapa? Karena sifat ini sifat yang sangat banyak dalilnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itulah kalau kita dapati para ulama salaf, di antara sifat yang mereka sebutkan di awal-awal pembahasan adalah sifat ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mau menetapkan sifat ini, sifat-sifat yang lain insyaallah mau menetapkan. Tapi kalau sifat ini sudah mereka tolak, terutama uluwudzat, biasanya juga akan banyak sifat-sifat yang lain yang akan ditolak. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Jadi kita mengambil berapa nama Zaid? 2 yaitu Al-Alim dan Al-Ali. Baik, Al-Alim dan Al-Ali. Apa makna Al-Alim, Mujahid? Zat yang maha luas ilmunya. Apa makna Al-Ali? Zat yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada berapa sisi? Ketinggian secara mutlak, tapi dirinci menjadi berapa sisi? 3, yaitu uluwu dzat, uluwu sifat, uluwul qahr. Baik, ahsantum. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.